빛나는 Stella la 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 oh la 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 Stella. Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim langsung aja bakal bahas cerita Shin Bisao Season 5 Part 2 episode 11 atau episode 22. Wow, pemandangan musim dingin. Pasti teman-teman semuanya pada suka banget ya. Karena di Indonesia kan tidak ada musim dingin. Kalau ada pasti seru banget ya. Nah, di sini kalau udah akhir tahun biasanya di Korea itu musim dingin, jadi bisa turun salju. Nah, kali ini kita bisa menikmati suasana nonton Shin Bisao sambil bersalju-salju ria. Tampak ada Hari, Duri, dan juga sang ayah sedang duduk di atas bus. Nah, sepertinya mereka akan pergi nih. Mau pergi kemana ya? Ayah Hari berkata kepada Hari, Hari, kamu harus bersenang-senang karena akhir-akhir ini ayah melihat kamu cemberut terus. wah, sang ayah memang sangat perhatian ya. Memang akhir-akhir ini kan karena si Kang Lim, si Hari bawaannya kan baper melulu. Jadi rencananya hari ini sang ayah mau mengajak liburan agar mereka bisa bersantai-santai. Ayah Hari juga meminta Hari agar dapat menikmati liburan kali ini. Hari pun hanya memandangi ayahnya dengan terharu. Sepertinya sang ayah merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Apalagi waktu ayahnya bilang kalau Lepaskan saja semuanya Hari, kamu di sini bersenang-senang sepuasmu. tentunya seperti yang teman-teman tahu kan, si Hari memang tampaknya tabah dan juga selalu tersenyum. Tapi padahal hatinya itu sangat kesepian dan juga terasa sakit. Nah, belum lagi kali ini si Hari bertambah sedih lagi dikarenakan ghost ball. Karena ghost ballnya yang udah rusak dan juga belum lagi ditambah masalah Kang Lim. Aduh, benar-benar memang akhir-akhir ini si Hari terlihat kadang-kadang memang sedikit murung walaupun biasanya dia selalu tabah. Hari pun tampak menatap pada gosbolnya itu sambil berkata, aduh, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tapi dia mengurungkan niatnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tetap berpikiran positif. Dia berkata dalam hati, tidak, aku tidak boleh memikirkannya. Aku harus tetap bisa semangat. Kemudian Hari pun menoleh ke adiknya, si Duri. Hari pun mengomentari adiknya itu yang membawa sepertinya tasnya itu besar banget. Padahal kan hanya pergi beberapa hari. Ia pun menanyakan kenapa tasnya begitu besar. Lalu tentu saja dijawab langsung sama si Duri. Kata Duri, jelas saja aku tidak boleh meninggalkan camilan-camilan dan juga makanan yang bakalan nanti aku makan di sana. Ya ampun, Duri pasti selalu ingat makanan ya. Dan tiba-tiba muncul suara aneh yang keluar dari tas mereka. Dan setelah dibuka, tada! Ya, siapa lagi kalau bukan ketiga sahabat goblin yang tidak mau ditinggal. Mereka ternyata udah bersembunyi dan masuk ke dalam tas Duri dan juga ke tas Hari satu goblin. Jadi bertiga mereka semuanya ikut. Duri pun berhati-hati berbisik, "Heh, kenapa kalian ikut?" Lalu dijawab oleh Cindy. Kata Cindy, "Iyalah, kami semua tidak akan melewatkan acara main ski." Ya ampun, rupanya mereka bertiga ingin sekali ikutan main ski, teman-teman. Jadi ya udah deh, akhirnya mereka ikut di dalam tasnya si Hari dan Duri. Si Duri pun mengomel, katanya pantas saja, tas aku kenapa berat sekali dari tadi. Hari pun yang mencium bau-bau snack begitu langsung menanyakan apakah kalian sedang makan. Lalu Duri yang sangat khawatir dengan snacknya langsung bergegas mengecek snack-snacknya dan rupanya telah habis dimakan oleh para goblin itu. Ya, si Duri jadi sebel banget deh. Ya, tentunya yang paling banyak makan siapa lagi kalau bukan Jubi dan Shinbi. Si Duri langsung marah. Ya, Shinbi, Jubi. Dari pemandangan luar yang sangat indah, tiba-tiba di cuaca yang cerah itu muncul sebuah hembusan yang menghembus dari pertamanya pelan-pelan kemudian menjadi besar. Nah, di sana juga ada seekor burung yang terlihat lagi termenung, mungkin sedang menikmati air yang ada di aliran sungai itu. Nah, tapi lama-kelamaan karena angin itu berembus sangat besar, tiba-tiba membekukan apapun yang ada di sekitarnya, teman-teman. Oh, tunggu dulu, apakah ini adalah sebuah serangan? Pasti ini ada hubungannya dengan makhluk kan? Jangan-jangan makhluk. Wow, lapangan skinya indah sekali. Tampak Hari, Duri, dan ketiga goblin sudah lengkap dengan pakaian ski, teman-teman. Wow, bukankah mereka sangat gemoy? Tapi si Hari berkata, lebih baik mereka menutup wajah mereka agar tidak diketahui oleh semua orang kalau mereka adalah goblin. Jadi mereka harus menyamar. Gembi yang terharu dengan persiapan Hari dan juga Cuka-Puka, si Jubi yang juga berterima kasih, ditambah dengan si Shinbi yang udah sangat bersemangat. Come on, let's go!
Nah, kalau main ski, apalagi untuk pemula, harusnya pelan-pelan dulu kan teman-teman. Tapi si Sinbi malahan tidak sabar karena dia ada di paling belakang, lalu dia berusaha untuk paling cepat. Tapi malahan, menggelinding deh. Kemudian giliran Hari, Duri, dan ayahnya. Nah, kalau yang tim ini, ternyata ayahnya yang terjatuh terlebih dahulu. Aduh, mereka semua ini memang sangat kocak ya. Nah, langsung saja penjaganya yang melihat menghampiri Ayah Hari dan bertanya apakah Ayah Hari baik-baik saja. Rupanya Ayah Hari masih baik-baik saja. Lalu penjaga itu pun meminta maaf karena tidak berhati-hati. Sepertinya tadi ada genangan air yang ada di sana, tetapi dia belum sempat membersihkannya. Tampaknya telah membeku dan menjadi es. Inilah yang membuat salah satu alasan tadi Ayah Hari sempat terpeleset di awalnya. Ayah Hari juga memberikan saran untuk menghancurkannya dengan palu. Lalu dia juga berterima kasih atas saran yang diberikan oleh Ayah Hari. Nah, tak lama kemudian, wow, pemandangan salju. Sepertinya ini adalah salju pertama, teman-teman. Wow, indah sekali. Dan begitulah mereka akhirnya melewatkan hari ini dengan pemandangan salju yang indah serta sambil bermain ski. Hingga akhirnya matahari pun terbenam dan tampaknya sudah sedikit gelap. Hari pun melihat Duri dan juga ketiga teman goblinnya itu sedang sibuk membuat snowman, yaitu adalah manusia salju. Wah, rupanya si Duri membuat manusia salju yang besar sekali. Dan ketiga goblin membuat goblin salju. Si Gembi lalu memandangi manusia salju yang dibuat oleh Duri. Katanya manusia salju yang dibuat oleh Duri itu sangatlah lucu dan juga menggemaskan. Kemudian Gembi juga berbagi sebuah cerita. Dahulu kala ada sebuah cerita seorang anak yang berlibur bersama keluarganya pada saat musim dingin. Tentunya juga pada saat turun salju yang lebat. Kemudian mereka membuat manusia salju dengan tulus dan ikhlas serta diberikan kasih sayang. Dan seperti keajaiban yang terjadi, tiba-tiba seperti ada arwah dan jiwa yang masuk ke dalam manusia salju itu dan akhirnya membuat kota tersebut tidak pernah ada musim lain. Jadi yang ada hanya musim salju saja. Lalu Hari yang mendengarnya pun, wow, cerita yang sangat seru. Lalu si Hari memakaikan shawl miliknya, lalu dipakaikan kepada manusia salju yang dibuat oleh Duri. Mungkin si Hari berharap agar setiap hari adalah musim salju. Serasa terbang melayang-layang dalam imajinasi, tiba-tiba terdengar teriakan suara Ayah Hari. Ayah Hari terdengar memanggil mereka berdua untuk segera datang untuk menyantap masakan yang telah dibuatnya. Pada tengah malamnya, tampak ada seorang pemuda yang sedang membuat konten, tapi sepertinya dia akan meluncur bermain ski. Walaupun ini sangat berbahaya, tapi sepertinya inilah tantangan yang ada di kontennya dia. Jadi dia sepertinya akan diam-diam bermain ski di mana saat tidak ada orang dan juga tidak ada penjaga satupun. Karena dia juga melakukannya secara live, jadi tampaknya penonton dapat melihat langsung apa reaksi dan juga keadaan yang dialami saat itu juga. Nah, tiba-tiba di belakangnya ada muncul sebuah bayangan yang aneh dan juga angin yang sangat besar berhembus. Ia pun malah bertanya kepada penontonnya, apakah mereka melihat bayangan yang tadi lewat di belakangnya dia. Lalu ada juga penonton yang malah menantangnya dan berkata apakah itu adalah makhluk. Penonton itu pun tampaknya sangat penasaran hingga memberikan dia poin 1000 won. Jadi sepertinya untuk mencari tahu apakah sesungguhnya itu. Tetapi teman-teman, rupanya itu bukanlah bayangan biasa. Pemain ski ini yang awalnya hanya ingin menakut-nakuti penontonnya supaya seru, tapi rupanya itu bukanlah bayangan biasa, tapi adalah bayangan dari makhluk, teman-teman. Jadi akhirnya dia berakhir begitu saja karena tiba-tiba makhluk tersebut menyerangnya sampai ponselnya pun terjatuh. Dan kejadian ini pun terekam semuanya secara live. Tapi ngomong-ngomong, ternyata si Hari paling jago ya main skinya, teman-teman. Wah, keren banget si Hari. Memang si Hari paling cocok pakai pakaian berwarna pink. Tampak Ayah Hari dan juga Duri sedang berjalan menuju ke tempat tadi Duri membuat snowman. Tetapi tampaknya Ayah Hari sedikit mengeluh kesakitan di bagian pinggang karena tadi kan mungkin ayahnya terjatuh. Tapi anehnya, si Duri melihat dan terkejut karena snowman atau manusia salju yang tadi ia buat tiba-tiba hilang semuanya. Nah, tapi tak lama kemudian ada seorang penjaga yang menghampiri mereka. Seorang wanita penjaga ini berkata di belakang ada mesin untuk penghangat. Karena menghalangi jalurnya, jadi mau tidak mau harus dibersihkan. Walaupun sedikit sedih, tapi tampaknya si Duri dan Hari sangat berharap banyak kepada manusia salju itu. Mungkin saja mereka berharap dapat bertemu dengan arwah atau seperti cerita si Gembi. Kemudian tiba-tiba ada notifikasi dari ponsel semua orang yang ada di situ. Nah, isi notifikasinya adalah peringatan kepada semua orang agar bersembunyi atau berada di tempat yang aman. Karena bakal ada topan atau angin yang sangat besar seperti tornado gitu. Harus berlindung di sebuah tempat yang aman.
Nah akhirnya belum sampai berlindung mereka karena harus berjalan, manusia salju ini sudah berulah teman-teman. Jadi dia sudah membekukan orang-orang yang masih belum sempat untuk berlindung. Tapi untungnya tim Hari masih selamat. Akhirnya mereka semua berhasil berlindung di dalam sebuah rumah makan yang tadi sempat dilihat oleh si Duri. Ayah Hari pun bersama Duri menutup pintu yang ada di rumah makan itu. Dia juga menyarankan kepada semua pengunjung agar tidak keluar terlebih dahulu. Lalu pada saat Hari dan juga ketiga goblin itu sedang berdiskusi, tiba-tiba ada seorang pelanggan dan juga istrinya yang sepertinya akan menerobos keluar. Karena mereka juga adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan, akhirnya mereka tidak peduli. Karena mereka berkata, emangnya kalian mau bertanggung jawab kalau saya nanti dimarahi atau saya nanti kehilangan pekerjaan saya. Nah akhirnya Ayah Hari pun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat saja. Hari dan ketiga goblin, Duri dan juga ayahnya akhirnya kebingungan juga. Nah, sepertinya si Shinbi langsung mengusulkan untuk jangan tinggal diam. Lebih baik kita keluar saja untuk melihat keadaan. Padahal mereka juga sudah melihat dari jendela semua orang-orang yang tadi sedang bermain skate ataupun sedang berjalan-jalan telah beku dibuat oleh makhluk salju ini. Sampai para goblin pun juga sempat akan terjatuh, tetapi Hari sempat menolong mereka. Yang sangat mengkhawatirkan adalah Shinbi dan Gembi tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi teman-teman. Yang sebenarnya kekuatannya itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Yang teman-teman tahu, si Gembi dapat menghentikan waktu. Kemudian si Shinbi dapat berpindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya dengan saat itu juga. Aduh, entah mengapa. Apakah ini ada hubungannya dengan Lamia? Kenapa sepertinya benar-benar menyerang tim Hari ya? Belum-belum mereka sudah tampak melemah sih. Sampai akhirnya si Gembi juga ikut membeku teman-teman. Pada awalnya ayahnya yang pertama kali membeku, kemudian disusul oleh Gembi. Lagi-lagi tampak wajah Hari murung karena mengingat ghostballnya itu yang rusak dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi ditambah kali ini ghostball dari Duri telah terserang dan membeku sehingga tidak bisa digunakan lagi. Aduh, cobaan apa lagi yang akan mereka dapatkan? Tapi tetap saja, namanya tim Hari, mereka tidak akan menyerah kan? Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melawan manusia salju ini teman-teman. Tetapi tampaknya tidak mudah. Penyerangannya itu yang sangat mengerikan karena dia dapat menyerang secara tiba-tiba. Bahkan kali ini, manusia salju itu muncul di kaca tempat mereka beristirahat. Karena sangat terkejutnya, tiba-tiba si Shinbi malah menjatuhkan ghostball Duri. Tapi untungnya malah terpecah dan akhirnya si Duri langsung seketika menggunakan ghostball itu untuk memanggil Blockmaster M. Duri pun akhirnya tersadar karena rupanya makhluk ini merupakan manusia salju yang tadi ia buat. Wah, manusia salju yang muncul di episode kali ini benar-benar mempunyai cerita yang seram ya. Tapi sebenarnya siapakah dia? Walaupun akhirnya si Hari dan juga teman-temannya berhasil mengalahkan makhluk ini, tetapi ada sedikit keanehan teman-teman. Karena kenapa yang ia serang adalah ghostball dan juga teman-teman Hari. Nah tampaknya rupanya si Gembi juga mempunyai pemikiran yang sama Stella Kim. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Ramia. Dan rupanya benar teman-teman, setelah si Hari berhasil menangkapnya, ternyata dia mengeluarkan seperti sebuah serpihan yang akhirnya membentuk sebuah batu kristal gitu berwarna merah. Jadi sepertinya ini juga ada hubungannya dengan makhluk yang di episode sebelumnya. Nah, tapi apakah dia adalah makhluk kiriman dari Lamia? Sepertinya kedua goblin ini juga sibuk memikirkannya. Tapi untung juga kali ini si Jubi berhasil selamat karena kan teman-teman tahu, si Jubi sebenarnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Menurut penglihatan Hari, rupanya manusia salju ini juga dulunya dibuat oleh seorang anak. Nah, karena musim salju telah usai, jadi sepertinya dia harus meleleh dan akhirnya arwah ini pun tidak mempunyai tempat lagi. Pada saat dia menangis dan juga memohon agar ingin sekali bertemu dengan anak-anak itu lagi, arwah yang jahat mendengarnya dan sepertinya ini adalah Ramia. Nah, arwah jahat itu pun akhirnya merasukinya dan membuatnya menjadi sangat jahat. Karena jika benar kalau ini adalah jiwa yang seperti diceritakan Gembi, seharusnya dia sangat menyukai anak-anak. Tetapi kan sangat berkebalikan dengan yang satu ini. Nah, jadi ceritanya begitu teman-teman. Ya, tapi sudahlah, berkat si makhluk salju ini akhirnya kita semua dapat menikmati pemandangan yang sedikit beda ya. Walaupun kali ini si Rion, Kang Lim tidak muncul. Nah, teman-teman gimana? Pasti makin penasaran kan sama episode selanjutnya? Bocorannya masih ada 4 episode lagi yang belum Stella Kim bahas. Episode selanjutnya yaitu episode 23, 24, 25 dan yang terakhir untuk season 5 part 2 ini adalah episode 26. Jadi semuanya stay tune dan pantengin terus channel Stella Kim, tentunya sama Stella di channel Stella Kim, karena kita bakal bahas selengkap-lengkapnya cerita Shinbi
episode berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Terima kasih juga buat semua tinkle-tinkle yang sudah mendukung dan juga mencintai Stella Kim. Nah, gimana nih? Apa udah dengar semuanya? First digital single Blooming Star Stella Kim di semua musik platform seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube Music. Nah, buat kemarin yang tanya apa ada music videonya, tentunya ada dong. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Dan yang tentang giveaway semuanya Stella Kim bakal nanti info di sosial media, Instagram, di YouTube komunitas, dan lain-lain. Pokoknya stay tune aja. Sampai jumpa semuanya. Sarangheyo.